Sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan apa yang terjadi saat malam pertama di alam kubur. Setelah menghembuskan nafas terakhir, manusia akan memasuki alam kubur, tempat persinggahan pertama sebelum menuju alam akhirat. Di sana, mereka akan mengalami malam pertama yang berbeda-beda, tergantung pada amal yang telah mereka perbuat di dunia. Indah Permatasari, penulis buku Perbuatan Tak Disengaja Membuat Dosa yang Memberatkan Siksa Kubur, menjelaskan bahwa alam kubur adalah batas antara dunia dan akhirat. Alam kubur akan menjadi tempat tinggal sementara bagi manusia yang telah wafat, sampai tiba saatnya mereka dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Bagaimana gambaran alam kubur? Apa saja yang akan dialami oleh manusia di sana? Al-Quran dan hadis telah memberikan banyak penjelasan tentang hal ini. Mari kita simak ulasan berikut ini untuk menambah wawasan kita tentang alam kubur. Sahabat kalbu yang beriman, suara tangis keluarga yang mengiringi jenazah, dan heningnya suasana di tengah-tengah pepohonan, di kawasan pemakaman, menciptakan suasana yang haru sekaligus mencekam. Saat pengantar jenazah melangkah pergi dari kuburan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sesuai dengan sabda Nabi, alam kubur adalah alam akhirat yang pertama. Disinilah manusia akan berada setelah meninggalkan dunia, dan menanti hari kiamat yang akan datang. Menurut syariat Islam, jenazah harus secepatnya dikuburkan, paling lambat sebelum azan Asyar. Di beberapa daerah, jenazah bahkan harus sudah masuk ke liang lahat sebelum tengah malam. Selama hidup, seseorang mungkin terlena oleh kemasyhuran dan kekayaan. Namun ketika ajal tiba, yang tersisa hanyalah amal ibadahnya. Berdasarkan hadis Nabi, ada 3 hal yang mengantar jenazah ke tempat peristirahatan akhir, yaitu keluarga, harta, dan amal. Tetapi 2 hal pertama akan segera berpisah dengannya di pemakaman. Setelah itu, ia harus bersiap menghadapi 2 malaikat yang akan datang ke kuburan dan menanyai beberapa hal. Inilah siksa kubur yang pertama. Dan amal ibadah yang dilakukan selama di dunia akan menjadi penolong bagi jenazah. Lantas, apa saja yang akan ditanyakan oleh 2 malaikat itu? Dan bagaimana jenazah akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan? Malam pertama di alam kubur yang sunyi dan mencekam. 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nankir datang ke alam kubur dengan tugas sebagai pemeriksa. Saat mereka tiba, roh akan masuk kembali ke jasad untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. 2 malaikat itu akan menegakkan jenazah dan mulai menanyakan hal-hal penting. Pertanyaan pertama adalah tentang Tuhan. Jenazah akan ditanya, siapa Tuhannya? Jika tidak bisa menjawab, jenazah akan disiksa dengan perih. Pertanyaan kedua adalah tentang agama. Agama apa yang dianut oleh jenazah? Jika masih gagal menjawab, jenazah akan kembali disiksa. Pertanyaan ketiga adalah tentang Nabi. Nabi siapa yang diikuti oleh jenazah? Jika masih salah menjawab, siksaan akan berlanjut. Jika ketiga pertanyaan itu tidak terjawab, maka akan terasa panasnya api neraka dan racunnya. Kemudian muncul sosok pria yang berbau busuk, berpakaian sobek-sobek, dan wajahnya sangat buruk. Siapa dia? Dialah amal buruk dari jenazah itu sendiri. Amal buruknya telah berubah menjadi sosok jelek berbau busuk, yang sejatinya adalah cerminan dari jenazah itu sendiri. Dan neraka telah siap menyambut jenazah. Selama menanti hari hisab, jenazah akan terus-menerus merasakan siksa kubur yang sangat menyiksa, dan tak terbayangkan sebelumnya. Berbeda jika semasa hidup jenazah beramal baik, dan bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Kepada jenazah dijanjikan surga dan tempat yang nyaman selama di alam kubur. Ada periode tertentu dari jenazah yang telah berada di alam kubur. Periode itu dimulai dari malam pertama sampai 25 tahun kemudian. Sungguh lama bukan? Bahkan 1 malam di alam kubur pasti terasa sangat berat. Malam pertama jasad segera membusuk.
Dan bagian tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Itulah sebabnya, semasa hidup setiap manusia harus menjaga dua bagian tubuh itu. Jasad juga mulai berubah warnanya menjadi kehijauan dan gelap. Malam kedua, organ dalam tubuh mulai membusuk, seperti lambung, paru-paru, hati, dan limpa. Malam ketiga adalah malam ketika jasad mulai berbau busuk. Setelah 7 hari, wajah jasad akan mulai mengembang, dan terlihat jelas di bagian pipi dan mata. 10 hari pertama, tubuh akan semakin membusuk. Setelah 2 minggu, perlahan-lahan, rambut jasad mulai rontok dan bercampur dengan tanah. Setelah 15 hari, jasad akan mulai dimakan hewan-hewan tanah, seperti ulat. Setelah 6 bulan, daging telah melebur dengan tanah, dan hanya menyisakan sedikit. Hanya ada tulang dan rangka dari jasad itu. Setelah 25 tahun, kerangka akan meninggalkan satu biji dengan tulang yang sangat kecil. Dari tulang itulah kelak, manusia akan dibangkitkan di hari pembalasan. Sahabat kalbu yang beriman, Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu, tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala menyampaikan kabar kepada semua makhluk, bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah Ta'ala saja yang maha hidup, tidak akan mati. Sedangkan jin, manusia, malaikat, semua akan mati. Kematian adalah hakikat yang mengerikan. Dia akan menemui semua orang yang hidup, dan tidak ada yang bisa menghindar atau menentangnya. Maut adalah ketetapan Allah Ta'ala. Ini adalah hakikat yang sudah jelas. Maka sudah seharusnya kita bersiap diri menghadapinya dengan iman dan amal salih. Saudaraku, setelah kematian menjemput kita, maka kita akan memasuki fase alam kubur. Bagaimana kondisi alam kubur yang akan kita alami nanti? Mari kita pelajari kondisinya. Hani radhiyallahu anhu, bekas budak, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini melihat kuburan, mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Karena fase setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat, maka ketika melihat surga yang disiapkan Allah Ta'ala dalam kuburnya, seorang Mu'min mengatakan, ya Rab, segerakanlah kiamat, agar aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Sebaliknya, orang-orang kafir ketika melihat azab pedih yang disiapkan Allah Ta'ala baginya, ia mengatakan, ya Rab, jangan engkau datangkan kiamat. Karena yang akan datang setelahnya, lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan. Sahabat kalbu yang beriman, gelapnya alam kubur juga pernah dijelaskan oleh Rasulullah. Ditunjukkan oleh hadits syahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang wanita hitam, atau seorang pemuda, biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatinya, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunjukkan kuburnya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya, beliau pun kemudian menyalati wanita itu, lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan syalatku terhadap mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari yang Muslim.
Setelah jenazah dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak ada yang bisa lolos dari tekanannya. Beberapa hadits menjelaskan bahwa kubur menghimpit Sa'id bin Mu'adz radhiyallahu anhu, meskipun kematiannya membuat arsy bergetar, pintu-pintu langit terbuka, dan malaikat sebanyak 70.000 menyertainya. Dalam Sunan An-Nasai disampaikan dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah yang membuat arsy berguncang, pintu-pintu langit dibuka, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, kemudian dibebaskan." Hadis ini disyahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan, yang bila seseorang bisa selamat darinya, maka tentu Sa'id bin Mu'adz telah selamat." Hadis riwayat Ahmad. Himpitan kubur ini akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya ada seseorang selamat dari himpitan kubur, maka anak kecil ini pasti selamat." Mu'jam At-Tabrani dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu dengan sanad syahih. Jika jenazah sudah berada di dalam kubur, dua malaikat akan menemuinya dan menanyai beberapa hal. Inilah yang disebut dengan fitnah atau ujian kubur. Dalam hadits syahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya, lalu keduanya bertanya, 'Siapakah Rabbmu?' Dia si mayit menjawab, 'Rabbku adalah Allah.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Apa agamamu?' Dia menjawab, 'Agamaku adalah Al-Islam.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?' Dia menjawab, 'Beliau adalah utusan Allah.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Apakah ilmumu?' Dia menjawab, 'Aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya.' Lalu seorang penyeru dari langit berseru, 'Hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga, bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga. Dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, 'Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan.' Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, 'Siapakah engkau?' Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, 'Aku adalah amalmu yang syalih.' Maka ruh itu berkata, 'Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada keluarga dan hartaku.' Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya. Dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Kedua malaikat itu bertanya, 'Siapakah Rabbmu?' Dia menjawab, 'Hah, aduh aku tidak tahu.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Apakah agamamu?' Dia menjawab, 'Hah, aduh aku tidak tahu.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?' Dia menjawab, 'Hah, aduh aku tidak tahu.' Lalu penyeru dari langit berseru, 'Hambaku telah berkata dusta, berilah dia hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka.' Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya. Dan kuburnya disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, 'Terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan, keburukan kepadamu.' Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, 'Siapakah engkau?' Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, 'Aku adalah amalmu yang buruk.' Maka ruh itu berkata, 'Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat.' Dari hadits yang sudah disampaikan sebelumnya, terlihat bahwa pertanyaan di kubur berlaku untuk semua orang, baik orang beriman maupun kafir. Dan itulah kisah dari malam pertama di alam kubur. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.